Emang kita kambing ya kata, atau kita kuda? Nah saudara memang iya saudara. Kita kuda atau singa? Pengen jadi kuda atau singa saudara? Ya saudara ya. Lebih kuat kuda atau singa saudara? Jelas jawabannya lebih kuat kuda saudara. Semua kalau saya tanya begini pasti akan jawab lebih kuat kuda. Kuda bekerja terus saudara. Tidak berhenti. Tapi kalau singa saudara hanya lagi mau makan aja tadi saya cerita. Dia semangat rusak sampai ke ujung hutan manapun dia akan uber saudara itu rusak. Saking dia pengen makan dagingnya saudara. Ya jangan sampai kita orang Kristen seperti singa saudara. Ya saking ngejar makanan ke ujung dunia pun saudara. Ke ujung-ujung manapun di uber. Ya yang sederhananya kalau gereja itu gak sediain makanan dia gak mau datang saudara. Tapi dengar gereja itu sediain makanan dia akan dengan semangat saudara. Tiba-tiba semangatnya timbul. Wah ada makanannya sih. Ya dia datang. Tapi coba jam doa puasa saudara. Semalam suntuk jelas gak ada makanan saudara. Semua akan bilang enggak deh. Berarti semangat orang itu ke gereja. Atau melakukan pekerjaan Tuhan. Adalah karena makanan saudara. Persis seperti singa itu jadi kuat lari. Hari-harinya dia tidur saudara. Tapi ketemu makanan dia lari saudara. Hari-harinya dia ngantuk. Dia cuma tidur-tiduran aja saudara. Tapi ketika dia ketemu rusa dia lapar dia akan uber saudara. Tapi kita lihat kuda saudara. Kuda itu akan bekerja dan bekerja dan bekerja terus saudara. Ini betul saudara, ini adalah ilmiah. Kenapa saudara? Ternyata diselidiki. Karena memang kuda makannya rumput saudara ya. Makannya bukan daging. Kita tahu saudara, rumput itu mengandung hijau daun. Yang namanya adalah klorofil. Dan kita tahu, kita belajar saudara dulu. Klorofil itu adalah zat yang berguna untuk mengikat oksigen saudara. Zat hijau daun itu. Itu sebabnya dia makan klorofil, makan zat hijau daun, makan rumput-rumputan. Kalau kita manusia makan sayur-sayuran yang hijau saudara, itu kaya sekali dengan oksigen saudara. Gak heran kalau kita bisa kuat seperti kuda saudara. Nah bagi saudara yang sering lemah, mau kerjain apa-apa males, mau kerjain apa-apa aduh rasanya gak ada tenaga saudara. Kemungkinan besar saudara, jangan-jangan kita kurang makan. Yang ini yang Tuhan mau Adam dan pertama kali makan. Yaitu biji-bijian saudara. Lalu pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Sayur-sayuran saudara. Kita lebih banyak makan di zaman yang setelah zaman Nuh. Padahal di sini di piramid ini itu ditaruh di atas. Sesuai dengan pola yang tadi saya cerita di zaman Nuh. Tuhan izinkan manusia makan daging saudara. Izinkan Nuh makan daging hanya karena waktu itu ada kebutuhan saja. Karena memang sayur dan buah semua rusak saudara. Jadi Tuhan izinkan. Berarti saudara pola kehidupan kita juga demikian. Kalau kita mau makan itu boleh-boleh saja saudara. Kita bukan vegetarian murni. Yesus bukan vegetarian saudara. Yesus juga makan daging. Yesus makan ikan saudara. Yesus makan domba. Jelas Yesus gak makan babi saudara. Gak ada ayat Yesus bilang makan babi. Ada ayat yang bilang Yesus takluk kepada hukum Taurat. Kalau dia takluk kepada hukum Taurat, Galatia 4 ayat 4 bilang demikian, jelas dia gak makan babi saudara. Ya memang gak pernah kita dengar Yesus lagi bersama-sama dengan muridnya lalu mau makan babi gitu ya. Kan gak ada saudara ya. Nanti saudara dengerin sesi ini, saudara jangan gak dengerin, jangan menolak dulu. Saudara akan betul-betul saudara akan jadi 100% tinggalin babi saudara ya. Karena memang itu tidak diciptakan untuk makanan. Nah kembali ke yang tadi saudara. Jadi saudara, kalau manusia mau seger, mau sehat betul yang pola firman Tuhan ini. Saudara lihat tuh, makan sayur seperti begini saudara banyaknya. Ya ini bukan artinya nanti saudara ikutin seperti ini saudara. Tapi kalau kita makan di piring nasi kita, sayurlah yang banyak dulu saudara. Makanlah itu mumpung lagi lapar, itu saudara yang dimakan saudara. Dagingnya sedikit aja untuk supaya sayur itu bisa ketelan saudara. Itu akan kuat, itu akan bikin kita seger, benar seperti kuda tadi saudara. Saudara pernah kenal yang namanya Edwin Moses. Dia adalah seorang pelari maraton 400 meter saudara, 6 kali tidak terkalahkan. Ya, juara olimpiade 6 kali tidak terkalahkan. Berturut-turut dia menang. Ternyata apa saudara setelah diselidiki, dia adalah seorang vegetarian. Jadi benar kayak kuda, benar saudara. Dia vegetarian murni. Tapi dia pelari maraton saudara.
Kenapa Tuhan sedang membuktikan yang dia firmankan itu adalah ya dan amin. Kalau dia suruh Adam dan Hawa makan sayur-sayuran, buah-buahan, Tuhan tahu disitulah letak kehidupan. Disitulah oksigennya tinggi, saudara. Disitulah letak kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu oksigen itu, saudara. Supaya jaringan tubuh ini hidup kembali. Supaya jantung ini hidup kembali. Ginjal ini diremajakan kembali kalau oksigen tinggi. Usus diremajakan kembali. Lever diremajakan kembali. Apalagi otak, saudara. Itu akan menjadi begitu powerful, saudara. Orang akan mempunyai daya ingat yang kuat terus sampai tua, saudara. Sekarang lagi ini, saudara, ya, lagi tren dokter sedang mengusahakan pengobatan semua kembali ke basic ini, saudara. Cara pengobatan sekarang dokter sedang kembali ke ini. Lakukan oksigenisasi kepada jaringan tubuh. Maka segala penyakit itu akan bisa menjadi sembuh. Pankreas yang sudah kelelahan, saudara. Sudah aus menghasilkan insulin karena manusia itu diabetes terus menerus, saudara. Makan gula terus, kadar gulanya tinggi terus. Pankreas kelelahan, saudara. Dikasih dengan oksigen yang tinggi kembali dia dapati, saudara. Pankreas dapati. Diduga pankreas ini bisa kembali hidup kembali, ya, revitalization namanya, saudara, ya. Direvitalisasikan kembali, dihidupkan kembali, saudara. Kembali dia bisa menghasilkan macam-macam lagi yang lain, organ jantung kita yang kelelahan, ginjal kita semua, saudara, ya. Jadi kembali kepada oksigen nih. Borok, saudara, ya, yang sudah borok yang paling ngeri adalah borok karena diabetes, saudara. Boroknya itu nggak mau kering-kering tuh karena darahnya manis. Kuman menjadi senang di situ, lalu dia menjadi borok yang keras sekali, lalu diberikan oksigen, saudara. Sekarang ada cairan solution yang oksigen solution, ditempel, dikompres di situ, ternyata boroknya menjadi sembuh. Artinya apa? Jaringan yang sudah mati itu menjadi direvitalisasi kembali, saudara, dihidupkan kembali. Nah, saudara, Tuhan sudah sediakan, saudara, di dalam tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran itulah ada, saudara, supaya kita bisa hidup. Ini sesuai dengan gambaran anatomi ini. Saudara lihat, ini gambar anatomi manusia. Ususnya panjang sekali, saudara. Kenapa Tuhan ciptakan panjang? Karena Tuhan tahu, Tuhan memang merancang. Yang jadi makanan manusia itu Tuhan rancangnya adalah tadi, saudara. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, buah-buahan yang berbiji, dan sayur-sayuran, saudara. Makanya diciptakanlah usus yang panjang sekali. Saudara tahu panjangnya berapa? Itu sampai 4 kali lebih tinggi dari orang yang paling tinggi, saudara. Jadi orang yang paling tinggi taruh kata berapa? 2 meter. Usus ini panjangnya 4 kali 2 meter. Berarti 8 meter, saudara. Betul, saudara, saya dulu kalau ada di ruang bedah, saudara, bersama dengan para dokter bedah, kita koskap, kita ada di rumah sakit, saudara, kita keluarin, gak habis-habis, saudara, keluarin usus itu, saudara. 8 meter, saudara, bayangin, saudara. Ya, kalau kita lagi explore, lagi cari tumor misalnya, saudara, ya, kita tarik terus sampai kita ketemu tumor. Nah, kita ketemu tumor, kita potong, kita buang. Nah, saudara, saking panjangnya banyak dokter bedah yang agak careless, saudara, mereka nggak mau repot-repot, balikinnya juga karena dia merasa kepanjangan, saudara. Ya, asal aja balikin, saudara. Ya, keterlaluan, apa nggak kembung, saya pikir itu melilit-lilit. Tapi itu ada kejadian betul, karena apa, saudara? Saking panjangnya. Kenapa, saudara, Tuhan ciptakan panjang? Karena memang Tuhan rancang makanannya adalah sayur-sayuran, biji-bijian, saudara, buah-buahan. Tidak demikian halnya dengan perut karnivora, saudara. Kita ini manusia omnivora, ya, saudara, ya. Bukan herbivora loh. Bukan karnivora, saudara. Ya, kita tahu ada herbivora pemakan sayuran tok, saudara. Ya, kuda misalnya, ya. Makannya tumbuhan tok. Ada yang karnivora, makannya daging aja, saudara. Lalu kita manusia, kita omnivora, makan segala kalau ditemukan. Tapi artinya, saudara, bukan makan segala semua semau-maunya. Malah arti sesungguhnya adalah makan sayur buah yang banyak. Tapi juga boleh makan daging, bisa makan yang lain, saudara. Hanya jumlahnya, komposisinya lebih sedikit. Karena, saudara, kembali lihat. Ini omnivora, perut omnivora seperti ususnya panjang, saudara. Ususnya seperti ini, lain dengan perut karnivora. Karnivora makannya daging, saudara, yang banyak melulu daging. Ususnya tidak sepanjang ini, saudara.
Karena nggak apa-apa, Tuhan nggak bikinin dia usus panjang karena Tuhan rancangnya dia makan daging. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu produk daging itu, saudara, produk daging, asam urat dan produk-produk nitrogen itu tidak boleh lama-lama ada di dalam tubuh seorang makhluk hidup. Karena itu merusak. Itu sebabnya bagi makhluk hidup karnivora, Tuhan ciptakan ususnya pendek. Si singa ususnya pendek karena Tuhan rancangnya dia makan daging. Karena Tuhan rancang dia makan daging, produk daging tidak boleh lama-lama ada di dalam tubuh makhluk hidup. Itu bisa menyebabkan penyakit, saudara. Kita tahu asam urat apa akibatnya. Dan kita tahu ini juga penyebab kanker dan sebagainya. Kita sudah belajar kemarin dan nanti kita belajar lagi, saudara, juga kita dalami itu. Itu sebabnya perut karnivora itu pendek, saudara. Jadi supaya cepat dikeluarin, saudara. Gak boleh lama-lama dalam tubuh dia serap kembali. Nah sekarang kita manusia, saudara. Diciptakan ususnya saya bilang tadi 8 meter. Mau coba makan daging sebanyak daging singa. Sebanyak karnivora, saudara. Nah lu berapa lama dia mesti jalan di sini, saudara? 8 jam, 8 meter. Dan diduga katanya bisa 8 jam di dalam perut, saudara. Kalau sayur, saudara, setengah jam nih ada di sini, turun. Di dalam lambung setengah jam dia turun. Ya memang Tuhan ciptakannya begitu karena suasananya basah ya, nanti kita bahas, saudara. Tapi kalau daging sekali masuk ke dalam perut kita karena kita diciptakan bukan karnivora, kita omnivora, itu lama sekali, saudara. Akhirnya, saudara, itulah yang diduga menyebabkan sekarang yang namanya kanker usus, saudara. Dicernanya tidak gampang karena daging itu perlu suasana asam untuk dicerna. Sedangkan manusia, suasana tubuhnya adalah basah. Kalau daging itu masuk ke tubuh singa, saudara, gampang. Memang singa diciptakan suasana tubuhnya asam. Jadi langsung dia daging masuk, apalagi asam lambungnya juga 4 kali lebih asam daripada manusia. Ya langsung dicerna, saudara. Ususnya pendek langsung dikeluarin. Ditambah lagi, saudara, singa punya ginjal dan singa punya lever dan singa punya ginjal. Itu jauh lebih besar dari ginjal dan lever manusia. Jadi waktu setelah dari usus diserap lalu dan di lever di metabolisme, saudara, diolahkan makanan itu langsung keluar, mau dikeluarin lagi dari tubuh melalui ginjal. Itu mudah, saudara. Mudah di metabolisme dan akhirnya mudah dicerna di dalam tubuh singa karena memang dia dibekali usus lebih pendek, lever lebih besar, ginjal lebih besar, saudara. Tidak menimbulkan bahaya apapun. Tetapi ketika seorang manusia yang ginjalnya lebih kecil, saudara, untuk mengeluarkan produk-produk daging itu. Lalu juga levernya lebih kecil dari singa untuk mengeluarkan produk-produk daging itu. Lalu juga ususnya panjang sekali, saudara. Yang akan membuat produk daging itu diserap dan diserap lagi, saudara. Mau makan daging sebanyak singa, saudara. Jebollah semua organ tubuh ini. Ya makanya sekarang banyak kasus sakit lever, saudara. Levernya lemah, PT-nya tinggi. Artinya sel-sel levernya sudah rusak, saudara. Karena capek dia digenjot terus, saudara. Suruh memetabolisme makanan yang sesungguhnya dia tidak ditetapkan untuk memetabolismenya terlalu banyak. Dia dirancang Tuhan untuk memetabolisme lebih banyak sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Demikian juga ginjal, saudara. Banyak sekali kasus payah ginjal sekarang. Cuci darah, ginjal jebol, saudara. Karena apa, saudara? Manusia terlalu memanipulasi ginjal terlalu banyak dengan makanan, saudara. Termasuk daging ini, saudara. Sekarang saudara tahu sampai-sampai ginjal itu bisa beli mesinnya ditaruh di rumah, saudara. Dulu kita kalau mau cuci ginjal taunya cuma ada di RSCM atau di satu rumah sakit besar. Tidak ada di rumah sakit lain, susah. Sekarang rumah sakit kecil pun bisa mampu melakukan hemodialise atau cuci darah ini, saudara. Bahkan mesin cuci darah itu bisa dibawa pulang katanya ke rumah. Ada salah satu orang bekas pejabat negeri kita punya sendiri itu di rumah, saudara. Artinya apa, saudara? Kalau dunia kedokteran menciptakan mesin cuci ginjal, teknologi kedokteran ciptakan itu makin lama makin berkembang, saudara. Artinya mereka tahu, mereka realize, mereka sadar, mereka menemukan bahwa kasus payah ginjal ini banyak sekali. Renal failure kalau bahasa kedokterannya, saudara. Banyak sekali. Itu sebabnya berkembang terus penciptaan di dalam teknologi kedokteran menciptakan mesin pencuci ginjal ini.
Tidak lain tidak bukan saudara, adalah karena ginjal terlalu dimanipulasi terus saudara. Terlalu terus-terusan diberikan makanan yang salah. Terlalu diforsir saudara. Di antaranya tadi dengan daging saudara ya. Misalnya selalu yang sederhana. Belum nanti zat-zat kimia lain. Belum nanti obat-obatan. Belum nanti yang lain-lain lagi saudara masuk semua saudara. Habislah mesin organ tubuh ini saudara. Jadi saudara kembali, kita tidak diciptakan karnivora. Tadi kita baru cerita usus ya. Usus kita makanya panjang, bukan untuk cerna daging. Lalu ginjal kita tidak segede singa. Lalu lever kita enggak segede singa. Lagi saudara, lambung kita asam lambungnya tidak seasam singa. Karena memang Tuhan rancang lambung kadar asamnya cukup sekian. Karena Tuhan rancangnya makanan kita adalah sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Gak perlu asam-asam kata Tuhan. Kalau singa perlu asam, 4 kali lebih asam karena makannya daging saudara. Nah kalau kita mau makan daging seperti singa saudara. Masuk ke lambung, makanya diam aja dia lama di lambung saudara. 8 jam dia gak mau turun saudara. Terus ke bawah turunnya lama, makanya busuk saudara di sini saudara. Itulah yang menyebabkan penyakit saudara. Kanker akibatnya sekarang. Banyak sekali kanker lambung, kanker usus besar, kanker usus halus dan seterusnya saudara. Ya. Jadi tidak lain itu ada karena makanan. Lalu apalagi saudara? Kantung empedu. Empedu pada singa, pada pemakan daging. Juga empedu itu dihasilkan lebih banyak saudara. Karena empedu itu berguna untuk mencerna lemak. Yang banyak yang ditemukan ada di daging saudara. Tetapi pada manusia karena Tuhan bilang. Tuhan pikir memang manusia enggak terlalu makan daging banyak. Berarti lemak tidak banyak. Ya berarti empedunya juga tidak perlu terlalu banyak. Jadi saudara jelas di sini bahwa Tuhan sudah rancang ini sesuai makanan kita. Air liur juga saudara. Air liur manusia basah saudara. pH-nya 7 sampai 7,2. Air liur daripada singa asam saudara. Berarti memang Tuhan memang ciptakan manusia kok harus makan sayur dan buah-buahan. Itu sebabnya dia ciptakan basah di air liurnya. Nah kalau kita mau makan daging kembali pencernaan juga akan terganggu saudara. Yang udah pasti lagi juga saudara gigi kita saudara. Gigi kita taringnya cuma berapa saudara? Ya nggak banyak saudara. Yang banyak gigi geraham. Gigi taring kita nggak banyak tapi gigi si singa banyak sekali gigi taringnya. Karena memang dia diciptakan untuk makan daging. Kita diciptakan gigi taring secukupnya aja saudara. Karena memang Tuhan tidak ciptakan kita untuk makan daging terlalu banyak. Lalu juga tangan kita saudara. Kita nggak punya kuku tangan seperti singa kan. Yang berguna untuk mencabik-cabik daging. Tapi tangan kita ada untuk memegang buah, memegang sayur, memegang biji-bijian dan seterusnya saudara ya. Jadi dari sini jelas saudara bahwa kita adalah makhluk omnivora. Kita adalah makhluk pemakan segala di dalam. Tapi artinya saudara bukan segala-gala dimakan, artinya boleh makan. Tapi komposisinya. Karena lihat bentuk usus yang demikian, bentuk lever dan bentuk semua organ tubuh yang lain, ginjal tidak sama seperti singa. Artinya kita harus bedakan. Jangan makan seperti singa. Berarti kita harus makan daging dalam jumlah betul seperti piramid tadi saudara. Hanya sedikit saja jumlahnya saudara ya. Tidak perlu terlalu banyak dan tidak perlu selalu disediakan di setiap kali kita makan. Ada yang berkata apakah kita bisa pinter tanpa makan daging? Karena itu kan protein tinggi. Nanti kita akan belajar saudara. Ternyata pinter saudara. Ternyata di dalam sayur-sayuran juga mengandung protein yang tinggi. Persis seperti protein daging saudara. Sekomplit daging. Makanya di dalam ilmu gizi dikatakan itu daging orang miskin. Ya, daging orang miskin. Jadi artinya kenapa disebut daging orang miskin? Karena orang miskin bisa juga makan. Saudara, protein setinggi protein, sekualitas protein yang ada di dalam daging. Tanpa harus makan daging saudara. Karena dia gak kuat beli daging mahal saudara. Tapi bisa mendapatkan kualitas sebaik kualitas protein daging saudara. Tuhan adil saudara. Tuhan itu adil. Kalau enggak Tuhan enggak adil. Kalau manusia bisa pinter karena protein yang tinggi cuma dapatnya dari binatang saja, dari daging saja. Berarti Tuhan tidak adil. Bagaimana dengan orang-orang miskin? Orang-orang di kampung saudara yang tidak bisa beli daging. Tapi karena dia adalah Tuhan yang adil, saudara makanya saudara dia ciptakan alam ini. Manusia bisa tetap pinter, manusia bisa tetap kuat hanya dengan makan dari alam ini saja. Malah makan daging saudara nanti efek samping banyak. Mungkin pinter iya betul saudara.
tapi juga dengan berbagai efek samping yang lain. Nanti kita akan bicara juga, manusia bisa pinter saudara tanpa protein doang. Vitamin B, vitamin C, mineral yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan ini, ternyata itu adalah energizer buat otak kita saudara. Ternyata itu adalah brain power saudara. Ya kita lihat aja contohnya si Daniel, tahu saudara? Daniel saudara menolak makanan raja. Kita tahu kok makanan raja yang berlemak, yang berdaging-daging saudara, yang enak-enak saudara. Tetapi Daniel menetapkan hatinya hanya untuk memilih makan sayur-sayuran dan minum air putih saja yang banyak saudara. Dia bilang begitu. Akibatnya apa saudara? Alkitab katakan, maka didapatilah oleh raja. 10 hari kemudian saudara, Daniel tampak lebih sehat, lebih kuat, dan 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang makan makanan raja. Berarti saudara luar biasa yang Tuhan ciptakan di alam ini yang manusia mau Adam dan Hawa makan ya. Sekarang kita lihat slide berikut ini saudara benar ya. Kembali ke umur tadi yang saya sudah tayangkan. Adam hampir 1000 tahun, dari zaman Adam sampai zaman Nuh hampir 1000 tahun saudara. Kecuali Henokh. Pendek nggak sampai 1000 karena memang Henokh diangkat oleh Tuhan. Tapi sejak zaman Nuh saudara di sini terus sampai zaman Yakub saudara, kita lihat balok-balok umur ini menjadi memendek. Nggak sampai 1000 tahun terus saudara. Sampai zaman Terah, Abraham, Ishak, Yakub itu udah pendek sekali. Sampai zaman Musa, nanti kita tahu Musa umurnya 120 tahun saja. Dari tadinya hampir 1000 tahun saudara dari zaman Adam. Musa 120 tahun. Lalu kata Daud 80 tahun aja untung katanya sekarang. Saudara, artinya apa saudara? Karena pengaruh makanan ini saudara. Makanya ada hubungan dengan perpendekan umur ya. Jadi saudara hati-hati jangan sampai kita belum menyelesaikan tugas Tuhan. Umur kita jadi pendek hanya karena kita terlalu makan makanan yang berlebihan dan salah. Prinsip kedua saudara. Nanti secara mendetail satu persatu biji-bijian, apa itu bentuknya apa saudara, yang mana yang baik kita makan, mana yang berbahaya, yang seperti apa sayur-sayuran juga demikian saudara, polong-polongan, keju, susu, minyak dan sebagainya. Nanti ada sesinya tersendiri saudara di dalam satu kaset yang spesial saudara akan dengar. Sekarang kita bicara yang prinsip ini dulu. Prinsip kedua, makanlah makanan sebagaimana mereka diciptakan. Jadi ada jalan yang disangka orang lurus tadi saya bilang tapi ujungnya menuju maut. Dalam budaya kita yang konsumtif dan haus kesenangan kita sering menambahkan bahan-bahan tambahan tadi saya sudah cerita bahan kimia dan mengolah makanan. Sehingga menjauhi rancangan terbaiknya Allah untuk nutrisi atau zat-zat gizi. Yang tadi saya bilangnya jadi terlalu banyak makan makanan olahan. Udah makanannya diolah saudara digiling dengan mesin. Lalu supaya digiling bersih dengan mesin. Biasanya manusia juga perlu pemanasan. Digunakan pemanasan yang tinggi. Oksidasi saudara. Habislah semua vitamin dan mineral. Minyak saudara tadinya baik-baik ambil dari minyak sayur saudara. Dipres aja keluar sayur. Dari kedelai dipres aja keluar sayur saudara. Dari zaitun, dari kemiri saudara. Tapi saudara kelapa juga demikian saudara. Tetapi saudara kita tahu habis gitu kan itu bisa cepat tengik. Lalu supaya nggak tengik saudara dipanasi dengan pemanasan yang luar biasa tingginya ratusan derajat Celcius saudara. Akibatnya semua vitamin dan mineral menjadi rusak di dalamnya. Tidak lagi ada kehidupan dari makanan yang tadinya Tuhan rancang jadi makanan manusia itu untuk dimakan. Supaya ada kehidupan saudara. Nah lebih cilaka lagi saudara. Setelah itu vitamin mineral jadi terbuang karena pemanasan. Karena oksidasi yang tinggi saudara. Supaya awet saudara. Manusia juga tambahin pengawet sekarang saudara. Tambahin pengawet. Setelah pengawet saudara supaya awet. Supaya tampak enak bisa dijual cepat laku. Tambahin atau supaya enak rasanya. Flavor. Saudara, perasa anggur, perasa stroberi, perasa macam-macam saudara. Termasuk gula bisa ditambahin. Supaya bikin manis karena manusia senang manis saudara. Tambahin lemak lagi saudara. Juga supaya manusia senang lemak saudara. Jadi saudara di dalam satu produk itu komplit udah saudara. Segala macam ditambahin perasa, pewarna, pengawet saudara dimasukkan. Padahal vitamin mineralnya juga sudah hilang. Jadi sudah tidak ada kehidupan ditambahin lagi yang beracun sekarang saudara. Yang racun, yang toksik karena yang dari kimia tadi saudara. Chemical itu saudara. Jadi betul lah apa yang dituliskan Amsal.
Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, kita lihat satu contoh. Contoh ini adalah yang kita sering makan tepung putih. Ada satu nilai tambah yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada manusia, tapi dikurangi, dibuang oleh manusia. Contohnya ya saudara, roti yang whole wheat tadinya ya, roti kan bahannya gandum. Jadi roti putih. Beras tadinya merah, syarat dengan gizi, sekarang orang pada makan beras putih. Roti putih, ya beras putih. Padahal saudara kita lihat yang satu ini dulu saudara, roti ya bahan baku roti. Roti bahan bakunya kita tahu dari tepung terigu. Tepung terigu itu bahan bakunya dari mana saudara? Dari gandum. Padahal gandum yang Tuhan mau manusia makan, orang Israel makan pada waktu itu, Tuhan katakan adalah jenis gandum yang terbaik. Saudara kita bisa baca di Ulangan 32 ayat 12 sampai 14 saudara, dikatakan di situ kidneys of wheat. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan pada umatnya Israel, Tuhan berikan gandum yang terbaik saudara. Di dalam bahasa Inggris itu gandum yang terbaik diterjemahkan di King James sebagai kidneys of wheat. Nanti kita lihat ada lapisan, ada gambar anatominya, ada lapisan kidney. Yang Tuhan mau adalah manusia makan wheat yang ada kidneynya. Umat yang dia kasihi makan itu yang ada lapisan kidney yang seperti ginjal. Tetapi saudara, ternyata lapisan germ ini yang ada di lapisan wheat ini, di gandum ini, ternyata ini saudara yang bentuknya seperti ginjal ini cepat rusak memang saudara. Sehingga industri kue mengeluarkannya, sehingga keluarlah hilang juga bersamanya lebih dari 20 vitamin dan mineral dari gandum yang terbaik itu saudara. Karena dikeluarin cepat busuk. Ingat saudara, prinsip di dalam ilmu gizi, semakin makanan itu menyehatkan, semakin natural, berarti semakin natural, berarti semakin cepat busuk. Ya saudara, ingat-ingat ini. Jadi kalau ketemu makanan cepat busuk, justru saudara girang. Artinya dia makin natural. Justru para ibu-ibu yang sering belanja di supermarket jangan keburu girang kalau ketemu makanan yang katanya expired date-nya panjang. Itu menunjukkan bahwa makanan itu sudah diolah. Yang alami, yang memang sudah ditetapkan Tuhan begitu, yang alami yang bikin cepat rusak itu sudah dihilangkan tadi. Dengan proses pemanasan, dengan pengolahan saudara, menjadi hilang semua vitamin mineralnya, ditambah pengawet dan sebagainya. Makanya panjanglah kadaluarsa satu produk. Ya. Jadi hati-hati saudara. Lalu sekarang jangan tergiur dengan produk enrich. Ya udah masa kandung panjang, sekarang diperkaya lagi dengan vitamin katanya. Tuh ada vitamin B-nya, ada asam folatnya, ada vitamin E-nya. Ini dong yang dibeli kan. Kita kalau nggak ngerti gitu. Udah masa kadaluarsanya panjang, udah gitu diperkaya dengan vitamin. Gitu. Padahal itu justru sedang menunjukkan. Saudara, pabrik itu sedang menunjukkan ini gara-gara gua udah ilangin kata dia. Dia bilang gitu ya. Semua vitamin mineral itu udah dipanasin. Vitamin mineral yang bikin busuk itu hilang, maka masa kadaluarsa jadi panjang. Lalu juga karena itu hilang semua, sekarang aku tambahin. Ya, vitamin. Nah, saudara tahu, vitamin yang tambahkan itu tidak sama. Tidak se-natural seperti yang Tuhan ciptakan yang ada di alam ini saudara. Nanti kita lihat yang ada di gandum ini apalagi saudara. Tidak se-natural dia saudara. Tetapi itu adalah yang dibuat dari coal tar derived namanya. Dibuat dari preparater hasil olahan batu bara saudara. Jadi saudara itu yang kualitasnya jelek sekali saudara. Ya saya pernah di perusahaan farmasi lama 8 tahun saudara. Jadi saya tahu bahan baku itu ada yang bagus, ada yang jelek saudara. Makin murah ya makin jelek saudara. Kalau kita mau ngambil sesuatu yang gak baik saudara, mau ngambil sesuatu yang murah ya hasilnya kualitasnya gak baik. Nah itu yang terjadi. Sekarang padahal Tuhan sudah siapkan vitamin mineral yang baik itu, kita ambil contoh tadi gandum. Di dalam gandum itu ternyata saudara penuh sekali dengan vitamin dan mineral ini. Di Alkitab itu disebut sebagai raja gandum wheat ini ya. Itu bahan bakunya ini saudara tepung, yang saudara kenal sekarang pakai tepung terigu, ya saudara sebutin satu nama deh. Ya tepung terigu yang saudara bikin yang putih, yang saudara buat bikin kue, buat bikin roti ya. Padahal tadinya nggak putih begitu saudara. Harusnya nanti dia coklat ya. Sudah ada yang jual sekarang tepung gandum utuh. Coklat artinya lapisan kidney tadi, lapisan gem itu tadi ada ya. Nah gandum ini saudara, ini sebenarnya jadi makanan orang Israel pada waktu itu.
Kita nggak akan bahas banyak, nanti saya akan bahas yang ini di bagian gandum ya. Coba yang ini aja saudara. Yehezkiel 16 ayat 19 katakan yang tadi saya udah kutip. Makananku kata Tuhan, ku besar, yang kuberikan kepadamu, tepung yang terbaik, demikian firman Tuhan Allah. Ya, slide berikut kita lihat sekarang tepung yang terbaik ini. Ini dia saudara. Yang bahasa Inggrisnya tadi kidneys of wheat. Ini saudara yang seperti ginjal. Ini yang terbaik kata Tuhan. Sampai katakan itu bukan sembarang gandum. Tapi gandum yang terbaik adalah gandum yang masih mengandung layer ini. Yang masih mengandung lapisan ini. Lapisan ginjal ini saudara. Yang kita sebut juga embrio. Lapisan embrio. Saudara lihat ini vitaminnya segini banyaknya. Puluhan saudara. Lebih dari 20 tadi dikatakan saudara. Kalau mineralnya aja saudara sekian banyak nih. Ada berapa nih? 3, 7. 15 kurang lebih saudara yang dituliskan saudara ya. Yang besar-besar. Kalsium, zat besi, fosfor, magnesium, potasium, mangan, tembaga, sulfur. Ada fluoride, ada yodium, ada chloride, ada sodium. Dan seterusnya saudara, ini semua adalah mineral yang menghidupkan sel-sel tubuh kita. Yang memberikan energi kepada sel tubuh kita. Vitaminnya saudara lihat di sini yang ada di lapisan gandum yang terbaik ini. Lapisan embrio ini tiamin ya. B1, B2. Niasin dan seterusnya saudara. Asam folat. Lalu vitamin E juga banyak di sini saudara yang memberi kehidupan juga yang meremajakan sel-sel kita saudara. Itu ada di dalam lapisan gandum yang terbaik ini. Tapi saya kembali saudara, saya katakan semakin natural itu makanan, semakin alami memang itu cepat rusak. Karena faktor manusia pengen baik ya saudara, pengen untung besar, pengen awet saudara. Lalu ini dihilangkan oleh pabrik roti. Digiling habis saudara, keluarlah lapisan ini. Dan satu lagi lapisan yang dikeluarkan adalah lapisan yang cukup baik. Dan bahkan baik sebenarnya untuk menyerap lemak yang namanya lapisan bran. Ini saudara lihat di sini. Jadi waktu penggilingan roti ini hilang. Ini lapisan ini hilang. Ini semua sebenarnya ada 4 lapisan saudara ya. Saya jelasin dulu. Ada 4 lapisan gandum ini di anatominya. Lapisan pertama adalah lapisan luar yang sebenarnya tidak berguna untuk tubuh kita. Tapi berguna untuk melindungi lapisan-lapisan yang ada di dalam gandum lainnya. Saudara tahu waktu Yesus berjalan bersama-sama dengan muridnya. Ayat Alkitab katakan maka Yesus memetik gandum dan murid-murid lalu menggisarnya dengan tangannya. Artinya waktu dia gisar itu seperti kalau kita kayak beras gabah-gabah gitu ya, kulit-kulit arinya keluar lalu mereka memakannya. Nah waktu mereka lakukan itu mereka sebenarnya sedang makan gandum yang utuh ini saudara. Ini lapisan yang paling luar memang digisar aja sama tangan itu copot saudara. Memang itu tidak berfungsi, Tuhan tidak ciptakan itu berguna untuk tubuh kita karena itu untuk melindungi aja lapisan dalam dia. Waktu udah mau makan ini dibuang ya sudah gak apa-apa. Ini dalam keadaan terjamin dalam keadaan utuh saudara. Itu dibuang. Lalu lapisan kedua adalah lapisan bran yang berguna juga ini tadi. Lapisan yang ketiga, lapisan embrio. Lalu yang saya bilang berguna. Lalu nanti saudara setelah ini dibuang, bran ini dibuang, embrio ini dibuang. Tinggal lapisan yang tersendiri saudara, endosperm namanya. Itu hanya tepung belaka saudara, 80%. Nah ini yang ada sekarang yang tertinggal di tepung terigu kita saudara. Yang bahan baku roti, bahan baku kue. Yang sebenarnya vitamin mineralnya tidak ada lagi, sudah dibuang tetapi tinggal tepung. Tapi ini yang orang cari. Nanti saya akan beritahu pemrosesannya ya. Jadi saudara waktu itu diproses, saya cerita sebelum saya cerita proses pemrosesannya, brand ini ternyata baik sekali saudara. Sekarang banyak kalau saudara beli cereal ada yang namanya brand. Ya kan, high fiber brand. Brand itu kaya sekali dengan serat. Dia mampu menyerap kolesterol, dia mampu menyerap kadar gula darah di dalam tubuh kita sehingga kasus diabetes juga baik dengan ini. Lalu kasus apalagi saudara kolesterol, tekanan darah tinggi, sakit jantung semua baik. Kalau dibeli makan karena ini luar biasa. Seratnya tinggi sekali ditambah vitamin dan mineralnya juga tinggi sama saudara. Tapi heran yang dibuang kembali ini ya. Malah gak heran saudara karena manusia ingin dapat untung. Dia tahu ini yang bikin cepat busuk. Tapi akhirnya saudara matilah sel-sel tubuh kita saudara. Sekarang kita akan bahas satu persatu saudara. Waktu ini diproses ya. Jadi pabrik roti ini tahu ya saudara ini bikin gak awet. Lalu dengan pemanasan yang tinggi dia buang lapisan embrio tadi. Lapisan kidney lalu dia buang lapisan bran ini saudara. Yang banyak vitamin yang banyak seratnya.
Lalu tinggallah lapisan yang putih. Nah waktu pemanasan, waktu membuang untuk lapisan yang bergizi ini sebenarnya saudara, tapi bikin cepat busuk ini. Sebenarnya saudara, tiba-tiba kaget ya mereka waktu bikin itu, wah kok jadinya bahan baku tepung ini warnanya jadi abu-abu. Gitu saudara. Karena proses oksidasi yang tinggi itu. Mana ada orang mau beli tepung abu-abu. Sama waktu penggilingan beras juga begitu saudara. Waktu beras mau dijadiin beras putih, saudara dengan pemanasan tinggi kaget. Loh abu-abu, mana ada orang mau beli abu-abu. Kita kan manusia maunya cari apa-apa yang putih ya saudara ya. Padahal hati-hati juga saudara ya. Malaikat juga sering, si iblis kata sering juga menyamar jadi malaikat terang. Maunya terang putih saudara. Beras padahal makin putih saudara. Makin bahaya, nanti saya cerita. Bahkan roti katanya. Di dalam ilmu gizi ada saudara, pepatah bilang the whiter the bread, the sooner you're dead katanya gitu ya. Makin putih roti, makin cepat engkau mati. Nah sekarang kita akan lihat kenapa makin putih roti, makin cepat mati. Nah tadi waktu pabrik roti membuang ini saudara, membuang lapisan ini saudara, terjadi itu. Warnanya jadi abu-abu saudara. Siapa yang mau beli tepung warna abu-abu saudara. Lalu orang ini mikir, wah dia kalap. Gak kehilangan akal mereka. Mereka tambahkanlah pemutih. Toh saat kimia pemutih banyak. Saudara tahu saat pemutih yang ditambahkan itu adalah sama seperti pemutih pakaian sebenarnya. Itu chlorine dioxide, benzoyl peroxide ada di situ dan aseton peroxide saudara. Diberikan di situ. Jadi sama sekali, bahkan chlorine dioxide ini pernah dicoba pada tikus saudara. Berkombinasi saudara, bereaksi dengan asam urat. Di dalam tubuh kita membentuk satu zat yang namanya aloksan. Dan diduga aloksan ini penyebab diabetes ya. Pada percobaan tikus dibuktikan demikian. Jadi gak heran orang yang makan nasi putih, roti putih banyak, diabetesnya tambah parah saudara. Karena rupanya pemutih ini sendiri pun bereaksi dengan makanan-makanan lain yang kita makan. Menimbulkan satu zat kimia yang merusak. Yang menyebabkan penyakit saudara. Lalu juga katanya benzoyl pemutih yang lain itu semua dengan asam lemak yang didapat dari makanan lain juga itu membentuk juga satu zat radikal bebas saudara. Membentuk satu zat yang bisa menyebabkan kanker. Jadi gak heran sekarang pemutih digembar-gemborkan sebagai kanker. Karena ketika masuk ke dalam tubuh kita dia juga bereaksi dengan komponen dari makanan-makanan kita yang lain saudara. Tapi manusia gak tahu kan, mereka kalap, manusia senangnya cari yang putih, tambahin terus pemutih saudara. Nah saudara, kalau beras udah ditambahin pemutih benar jadi putih beras. Tapi mereka pikir juga, wah kok rasanya jadi gak licin ya. Karena waktu pemrosesan tadi dengan panas yang tinggi, penggilingan lemak sebenarnya di beras itu udah ada lemak. Lemak yang memang Tuhan mau kita makan, lemak alami saudara. Lemak dari biji-bijian. Lemak kalau di dalam ilmu lemak itu dikatakan fat, ada dua macam lemak ya. Kita pakai istilah fat that heals, fat that kills saudara. Lemak pembunuh, lemak penyembuh saudara. Lemak yang ada di biji-bijian saudara. Lemak yang ada di beras ini, di gandum ini, lemak penyembuh sebenarnya. Lemak pembunuh itu yang kemarin-kemarin saya cerita, lemak jenuh yang ada di binatang saudara yang keras pada suhu ruangan. Nah lemaknya kebuang saudara, gurihnya jadi hilang. Lalu gula, glukos yang baik juga bukan gula buatan, gula pasir, bukan sukros saudara. Gula yang natural juga terbuang. Padahal manusia perlu rasa manis. Wah pabrik pikir, wah kok jadi gak enak begini ya. Gak cocok sama lidah manusia karena manusia perlu rasa manis, perlu rasa gurih. Saudara, tapi yang dia tambahkan adalah karena yang alami itu udah hilang, mereka tambahkan yang buatan. Ditambahkanlah minyak sekarang pada beras yang sudah putih, lalu ditambahkanlah gula supaya manis pada beras itu. Jadilah sekarang beras yang saudara sering cari sekarang saudara. Ya saya gak usah sebut namanya, tapi saudara tahu yang mahal harganya. Dan saya pernah memberikan seminar di satu tempat, waktu saya cerita gini, wah saya bersyukur sama Tuhan, dulu saya mengutuki diri saya katanya dia bilang, dan Tuhan dia bilang, kenapa Tuhan bikin saya hidup susah gini, orang miskin makanya beras perak katanya gitu ya. Beras yang masih natural seperti saya, pengen kayak orang-orang bisa makan beras putih, pulen, manis saudara kata dia gitu. Padahal itu ya yang bahaya katanya. Yang ini justru yang seratnya masih tinggi saudara, yang baik saudara.
Jadi saudara, makin putih itu beras, makin pulen saudara. Hati-hati, ntar seperti roti saudara ya. The whiter the bread, the sooner you are dead saudara. Makin putih roti makin cepat mati. Nah sama nih roti ini juga kembali. Tepung demikian, waktu itu abu-abu saudara. Wah, orang-orang takut pabrik tepung, dia tambahin pemutih saudara. Ya, jadilah tepung yang putih sekarang saudara. Jadi betul saudara, kenapa tadi makin putih roti makin cepat engkau mati? Karena udah vitamin yang menghidupkan, memberi kehidupan pada sel tubuh itu hilang. Lalu pada roti yang putih itu juga ditambahin pelembut kan sekarang saudara. Ya ini sesuai dengan prinsip kedua tadi, ditambahin macam-macam. Tambahin pelembut, banyak orang bilang aduh enak ya makan roti itu lembut. Dalam hati saya nggak tahu loh, makin lembut makin banyak pelembut yang ditaruh. Berarti makin banyak zat kimianya saudara. Di situ ya, belum lagi flavor penggurih, belum lagi sekarang yang terkenal tuh roti yang rame saudara, yang diuber orang, tambahin lagi hydrogenated fat, sama kayak beras tadi supaya gurih mesti ada fatnya toh. Tadi kalau beras ditambahin minyak saudara, lemak, minyak saudara, kalau ini ditambahin yang namanya hydrogenated fat saudara, lemak yang hampir sama seperti margarine. Ya nanti saya akan cerita tentang margarin, mengerikan sekali saudara juga. Lebih baik 100% malah tinggalkan. Lain dengan mentega, bukan gak boleh makan. Ada lagi satu produk yang namanya mentega saudara. Beda, mentega dengan margarin. Saudara ya, mentega putih kalau di supermarket adanya di refrigerator tuh saudara. Di tempat pendingin. Kenapa? Kembali makin alami makanan itu makin cepat rusak. Makanya supermarket harus taruh itu di lemari pendingin. Gitu saudara, jadi ingat-ingat ini ya saudara, cari yang justru gak awet, itu lebih alamiah. Tapi margarin, saudara tahu yang kuning itu saudara, saya gak sebut mereknya, saudara tahu sendiri ya. Itu yang ada di rak-rak biasa supermarket saudara. Margarin tuh yang kuning saudara, yang gak usah ada di refrigerator. Kalau butter saudara, mentega itu namanya, itu ada putih saudara. Ya, kotak, sepertinya beku ada di lemari pendingin. Nanti saudara saya akan ceritakan beda kedua produk ini dan bahaya-bahayanya dan apa baiknya juga. Jadi kalau saudara mau ganti sekarang bikin kue daripada pakai margarin ganti butter. Nanti saya ceritain kenapa dan apalagi yang ada di dalam margarin saudara yang bahaya. Nah kembali ke tepung ini, lalu putih roti tadi itu ditambahin saudara fat yang hydrogenated. Jadi artinya apa saudara? Yang sudah dilakukan proses hidrogenasi. Ditambahin gugus hidrogen di dalam proses itu. Saudara, pembuatan margarin juga begitu. Asalnya baik saudara. Margarin dan butter ini asalnya lemak jenuh. Itu sebabnya ahli gizi waktu itu bilang, perusahaan-perusahaan makanan bilang, dia buatnya dari dari lemak binatang, jenuh, bahaya. Kita buat dari sayur dia bilang. Supaya asam lemak gak jenuh. Jadi lebih baik, kolesterolnya lebih rendah. Betul sampai di situ saudara. Sampai dari bahan bakunya betul. Tapi yang salah adalah proses saudara. Ingat, proses makin panjang satu makanan makin bahaya saudara. Jadi waktu itu kita ambil dari bahan baku, dari sayur, dari kelapa ya. Dari biji-bijian, kan ada sunflower, sekarang juga kita bikin margarin saudara. Ya, saudara tahu namanya itu kan. Itunya betul sampai situ. Tapi saudara untuk bisa jadi mereka mau sekental si butter saudara. Mentega mereka akhirnya tambahin lemak jenuh, lemak binatang. Lalu mereka lakukan yang namanya satu proses hidrogenasi. Nanti lengkapnya saya ceritain di kaset yang berikut saudara. Ini dulu saudara, tambahin hidrogenasi, proses hidrogenasi. Akhirnya tambahin gugus hidrogen, jadilah dia jenuh saudara. Ya, nah ini yang sekarang banyak di roti. Enak benar saudara itu. Jadi kalau beli produk sekarang hindari yang namanya, nanti baca label saudara ya, belajar baca label. Kalau ada tulisan hydrogenated fat, lebih baik jangan ambil saudara. Itu artinya dari lemak yang lalu dengan proses yang panjang sesuai dengan prinsip kedua tadi ini, makin diproses tidak seperti pertama kali diciptakan, tapi diolah-olah, diubah-ubah oleh manusia menjadi sesuatu yang lebih baik, tapi ujungnya menuju maut. Hydrogenated fat seperti itu. Panjang sekali prosesnya saudara. Jadi fat yang jenuh, yang hidrogenasi akhirnya. Ditambahin gugus hidrogen. Tapi itu enak. Yang ada di potato chips tuh saudara makan. Di biskuit saudara yang bikin gurih. Itu hydrogenated fat. Coba nanti cek. Nah perusahaan tahu, dunia makanan tahu. Lalu mereka sekarang bikin partially hydrogenated fat.
Sama aja, tapi yang mendingan dikit saudara. Kalau masih kepengen juga ambil yang itu saudara. Ya, jadi kembali prinsip kedua adalah itu. Ini contoh-contohnya, nanti mendetail saudara tentang produk-produk ini saya bicarakan di kaset-kaset yang spesifik judulnya ya. Ada judul lemak, ada di dalamnya nanti ada margarin, ada butter, lalu nanti ada yang namanya daging, lemak jenuh dan sebagainya. Lalu di biji-bijian saudara, di sayur-sayuran dan sebagainya, di mentega, margarin ya, ya itu tadi di lemak. Saya masih bahas ini dalam konteks prinsip kedua. Contohnya ya, saya ceritain itu supaya saudara ngerti bahwa hati-hati. Sedapat mungkin makanlah makanan sebagaimana pertama kali diciptakan, sebelum itu diubah-ubah, diolah-olah menjadi sesuatu yang manusia pikir lebih baik. Ini tadi terjemahan yang lain, yang lapisan germ ini. Sekarang saudara, germ ini di perusahaan-perusahaan bikin ya, germnya daripada dibuang oleh pabrik roti sayang, mereka kumpulin, mereka masukin satu botol. Jadi namanya wheat germ. Jadi disampurin di sup, di makanan saudara. Itu banyak sekali. Dan produknya sekarang banyak. Sekarang sudah pada kembali ke alam. Mereka nggak mau, tetap mereka bikin roti sekarang udah nggak mau ya. Mereka inget itu tadi, makin putih roti, makin cepat engkau mati gitu ya. Jadi mereka bikin sekarang roti putih. Kalau di luar negeri saudara, roti putih itu udah jarang sekali. Ya, mereka banyak sekali roti-roti coklat, roti wheat, roti gandum saudara. Nah di sini di supermarket kalau orang beli juga saudara, kebanyakan justru orang-orang dari sana, orang-orang Amerika nggak mau beli roti putih saudara. Mereka lebih maju dalam pengetahuan, atau mereka udah tahu itu bikin mereka cepat mati saudara ya. Jadi mereka beli roti gandum. Atau di Sogoi sebutnya roti sehat saudara. Kalau di Carrefour juga ada disebut whole wheat ya. Di Carrefour malah masih pakai istilah asing. Whole wheat, roti roti gandum utuh saudara. Warnanya coklat, dimakan juga agak seret saudara, karena itu semua lapisannya dimakan, termasuk lapisan brandnya saudara. Ya, hotel-hotel juga sekarang banyak, nanti saya bicarakan ini mendetail di wheat ya, di konteks wheat atau gandum. Nah, cerita yang tadi nih saudara, prinsip kedua, makanlah makanya sedapat mungkin sebagaimana itu pertama kali diciptakan sebelum diolah-olah. Karena pengolahan itu menghilangkan serat, menghilangkan vitamin mineral saudara. Ya, nanti ujungnya malah menuju maut. Nih contoh aja saudara, roti gandum utuh. Ya, roti whole wheat, lihat seratnya segini saudara. Masih banyak. Ini roti putih udah tinggal segini saudara. Kenapa serat ini penting? Karena serat ini yang menyerap kotoran, toksin dari tubuh kita. Menyerap segala macam yang tidak baik dari tubuh kita. Makanya betul, makin putih roti makin cepat engkau mati saudara. Yang membuat kita jadi bisa hidup, toksin-toksin kita dibersihin atau mestinya oleh dia menjadi tidak ada seratnya. Ya, ini serat. Lalu beras merah, segini nih seratnya saudara. Beras merah. Ini beras putih, tinggal segini seratnya. Ini beras merah. Makanya orang makan beras putih, makan roti putih, susah ke belakang saudara. Ya, jadi bagi saudara yang susah ke belakang, jawabannya gampang. Pastikan kita harus gampang ke belakang saudara. Sebab kenapa? Dengan kita mudah ke belakang, mudah BAB, buang air besar saudara. Itu tadi saya bilang, toksin, racun-racun semua diserap. Sehingga itu tidak didaur ulang, tidak diserap lagi oleh usus kita lalu beredar-edar di dalam tubuh kita. Termasuk zat-zat kimia saudara. Termasuk kalau pada wanita estrogen, saya pernah cerita rasa di kaset pertama. Estrogen itu yang memicu terjadi kanker payudara. Bagi orang yang sedikit makan serat, susah ke belakang, estrogen itu akan tinggi terus dalam tubuh kita, itu pemicu penyebab kanker payudara. Jadi para wanita dan semua, pastikan kita ke belakang saudara, sering-sering saudara ya. Ahli bedah bilang Profesor Kellogg yang membuat serial Kellogg itu 6 jam sekali. Nah kalau 6 jam sekali berarti sehari 3 kali saudara. Pasti paling enggak sehari sekali saudara. Kenapa? Dengan begitu semua toksin akan diserap habis ya. Kanker akan dikurangi. Kita tidak akan segera menuju maut saudara. Ya, kita akan hidup panjang, seger saudara. Ya, jadi pastikan makan beras merah dan roti gandum ya. Nanti kita bicarakan lebih mendetail di biji-bijian. Ini sejumlah vitamin yang hilang saudara. B1 segini banyaknya hilangnya, ini B2, ini B3 hilang segini banyak, ini B6 piridoksin segini banyak. Yang hilang pada padi-padian atau gandum atau beras yang tadi sudah diolah. Ini mineral yang segini banyak tuh, mangan hilang. Nanti saya akan cerita saudara di kaset berikutnya apa sih fungsi mineral itu, hubungannya dengan otak saudara.
Ya, untuk kesehatan otak. Iron, besi untuk tambah darah, magnesium untuk supaya nggak keropos tulang, fosfor untuk tulang juga. Sekarang banyak kan kasus keropos saudara, kalsium. Ini semua hilang pada pengolahan. Pada ini semua penting. Slide berikut untuk kepentingan tubuh kita. Kita lihat nih saudara. Tuh kalsium untuk tulang, fosfor untuk pembentukan gigi. Ini diantara ini sedikit-sedikit saya cuplik-cuplik. Sebenarnya banyak lagi fungsi yang lain. Besi untuk darah, chloride untuk keseimbangan asam basa. Saudara nanya, apa sih keseimbangan asam basa? Gak apa-apa deh. Saudara hati-hati, asam basa kita gak seimbang, tubuh kita, jantung kita kena dampaknya. Denyut jantung kita dipengaruhi oleh mineral-mineral ini. Makanya gak heran saudara sekarang yang jantungnya gerebekan terus banyak saudara ya. Irregular heartbeat, gak tahu dari mana. Tapi kalau ke dokter jantung bilang, aduh jantung kamu korslet gitu ya. Karena kita sudah kehilangan makanan-makanan yang mengandung mineral yang berguna untuk supaya fungsi jantung kita bekerja dengan normal. Natrium, sodium untuk keseimbangan air, ya juga untuk tekanan darah, hubungannya nanti dengan tekanan darah. Magnesium kembali untuk tulang, yodium untuk tiroid. Nah ini saudara kalau digambar ini semua saudara sepertinya dia yang menyanggah kekuatan tubuh kita. Hilang dia, tubuh kita roboh seolah-olah seperti itu saudara. Kecil-kecil memang ini saudara. Kenapa kecil? Sering gak dianggap oleh manusia. Apa sih itu mineral? Logam ringan, sudahlah. Kecil-kecil gak dianggap sampai dibuang-buangin saudara. Padahal si kecil inilah yang justru yang menyanggah. Membuat tubuh kita jadi kuat. Ya perhatikan ini baik-baik. Ya ini juga saudara lihat. Ini yang terbuang ternyata vitamin B ini punya fungsi yang penting. B1, B6, B2 ya digambarkan ini di sini seperti seorang pemain bola basket nih kira-kira. Lalu dia mau masukin bolanya supaya gol gitu kan saudara. Ya perlu pemain yang unggul dong, perlu pemain yang pinter, perlu ada pemain yang seperti ini. Nah diumpamakan dia adalah vitamin B1, B6, B2. Mau masukin ini bola makanan ini saudara yang isi karbohidrat, protein, fat supaya makanan ini bola makanan ini ngegol jadi energi saudara. Supaya bisa menghasilkan, memproduksi energi di dalam tubuh kita. Saudara perlu pemain yang unggul ini. Dalam hal ini perlu B1, B6, B2 ini. Vitamin yang tadi hilang pada proses pengolahan saudara. Nangkep gak saudara ya? Jadi jelas sekali ini. Ya boleh kita nanti makan banyak saudara. Banyak orang makan banyak tapi lemes terus iya saudara. Dia mulai makan banyak dia pikir kok masih lemes kurang kali makannya. Dia makan dan makan lagi saudara. Tapi dia rasa gak kuat-kuat akhirnya jadi gemuk iya saudara. Malah tambah lemes dia. Kacau udah semua metabolisme. Kenapa? Karena tubuh tidak mendapatkan ini. Ya jelas gak dirubah jadi energi. Karena vitamin B-nya hilang pada pengolahan. Jadi dia mau makan nasi, dia makan daging, dia makan sayur, makan apa aja susu. Semua gak digolkan jadi energi saudara. Jadi pastikan kita makan vitamin B yang cukup di mana itu didapat. Di makanan yang belum diolah-olah, diubah-ubah oleh manusia menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Nah ini saudara vitamin B juga berperan untuk mengurangi depresi. Jadi banyak orang depresi sekarang datang ke pendeta-pendeta, pendetanya laku saudara ya, diteleponin, disibukkan, minta didoain, ditengking roh depresinya saudara. Dalam nama Yesus, roh setan yang memberi depresi, roh depresi, aku usir engkau di dalam nama Yesus. Tapi orang itu datang lagi saudara. Depresi terus saudara, ulang-ulang. Kenapa saudara? Tuhan lagi bilang di atas, aduh jangan setan melulu udah disalahin, dia bilang gitu kan ya. Setannya sih gak apa-apa emang dia kerjanya begitu. Tapi kamu sendiri yang menyebabkan begitu. Kamu kali ini bukan karena setannya yang seperti itu, tetapi juga lebih ada kamu makan makanan yang gak ada vitamin B-nya saudara. Yang sudah dibuang-buang. Itu menyebabkan engkau depresi. Coba perbaiki makananmu. Kembali makan sebagaimana itu pertama kali diciptakan. Sebelum itu diolah-olah. Dirubah-rubah. Maka depresimu akan kembali sembuh saudara. Ya Tuhan bisa berkata demikian. Nah ini saya cuma mau jelaskan ini dalam konteks prinsip kedua. Mestinya grain ini lemaknya segini saudara. Legumes polong-polongan ya. Kacang merah, kacang tanah sebenarnya juga legumes sebenarnya. Polong-polongan. Kacang tanah
Itu bagus, saudara lihat fatnya segini, ini yang hitam segini fat, lemak. Yang ini karbohidrat, ini protein. Kita lihat, ini daging, lemaknya 70% malah, protein 30%, gak ada karbohidrat. Makanya makan daging, siapa bilang jadi kuat? Gak ada karbohidrat, orang proteinnya juga segitu, lemak yang banyak 70%. Ini lain sama fish, daging putih ikan, makanya Tuhan Yesus makan ini, lemaknya segini doang. Tapi ini protein yang banyak, makanya makan ikan pinter. Betul, lebih baik, lebih pinter makan ikan daripada meat, tulalit malah makan ini saudara otaknya. Karena lemak ini susah dicerna oleh tubuh, pinjam darah terus dari otak saudara untuk cerna. Saudara, berat, jadi otak darahnya dipinjam terus, akibatnya kita ngantuk, kita mau mikir apa-apa juga susah saudara, enggak terang saudara. Karena terlalu banyak lemak yang harus diolah di dalam perut kita saudara. Pinjam darah dari otak, itu sebabnya Daniel pinter gak mau. Dia mau terjemahin arti mimpi raja. Dia tolak semua makanan berlemak, makanan daging-dagingan itu. Supaya dia tahu oksigen, dia mau cuma bikin sayur-sayur malah sayur itu ngasih oksigen. Supaya oksigen yang ada di otak dia juga gak turun saudara. Untuk memecahkan makanan raja itu saudara. Ya, udah otaknya oksigennya tinggi, kadarnya di dalam otaknya jadi tinggi, saudara, karena dia makan bukan makan daging, saudara, bukan makan makanan raja, ditambah dia makan sayur-sayuran, itu provide oksigen, memberikan oksigen di dalam tubuh, supply oksigen di dalam otaknya, ya saudara. Jadi seperti itu. Kembali ke konteks prinsip 2 tadi, kacang-kacangan itu termasuk di sini saudara, lemaknya kecil sebenarnya. Ya, yang banyak juga karbohidrat, proteinnya ada. Tumbuhan juga tuh ada protein. Siapa bilang makan ini bodoh? Ini kalau dikombinasi dengan baik, makanya disebut tadi daging orang miskin. Kita makan sayur, makan buah, makan polong-polongan, kacang merah misalnya direndang deh, saudara, misalnya gitu makan nasi, grain, gitu udah cukup. Tahu tempe itu udah memberikan protein yang sama seperti protein daging. Saudara lihat tuh. Legumes, polong-polongan, kacang merah, kacang kedelai, saudara, yang tahu dia bikin tahu tempe, lalu polong-polongan, kapri dan semuanya saudara, itu polong-polongan. Itu proteinnya setinggi ini. Makanya disebut daging orang miskin. Nah, kenapa jahatnya sekarang sesuai dengan prinsip 2 tadi saudara? Sayangnya sekarang polong-polongan ini yang tadi lemaknya segini, banyak orang enggak tuh, yang saya dengar ahli gizi bilang jangan makan kacang, lemaknya tinggi. Jangan makan, saudara, kacangnya lemaknya enggak tinggi, segini cuman. Dan itu lemak nabati. Artinya lemak yang tadi saya bilang, lemak yang menyembuhkan. Fat that heals, bukan fat that kills saudara. Lemak yang menyembuhkan. Tapi kenapa dia jadi banyak sekarang? Dan memang benar banyak orang makan kacang terus tiba-tiba kolesterolnya tinggi. Karena melanggar prinsip kedua tadi. Makanlah makanan yang pertama kali itu diciptakan. Sebelum itu diolah-olah. Orang banyak makan kacang sekarang saudara digoreng dengan minyak yang panas dan banyak. Lalu udah gitu ditambahin garam yang banyak. Udah minyaknya banyak tuh saudara ya. Lalu tambahin garam yang banyak. Tambahin bumbu-bumbuan kan. Tambahin micin saudara. Tambahin lagi hydrogenated fat yang saya bilang. Jadilah kacang dengan satu merek. Saya gak sebut lagi namanya saudara. Yang saudara lihat di supermarket tuh. Yang enak sekali kalau makan kacang itu. Kacangnya mah di dalamnya kecil. Tapi coatnya itu loh saudara. Coatnya tuh udah lemak, udah macam-macam, saudara, garam, monosodium glutamat, micin saudara ya. Lalu hydrogenated fat. Waduh, jadi orang makan kacang itu tadi dipikir cuma sedikit takut jerawatan. Tapi setelah dia rasa enak, wah dia makan terus. Tiba-tiba dia komplain. Kata Tuhan biji-bijian baik. Tapi aku makan kacang-kacangan kok kolesterolku meningkat. Kata Tuhan loh, lemak yang di kacang yang aku suruh makan di biji-bijian memang baik. Cuman segini. Dan itu lemak yang menyembuhkan sebenarnya. Lemak yang baik, tetapi dia tadi dengan minyak goreng dan sebagainya diolah-olah. Saudara, dirubah-rubah oleh manusia supaya lebih enak gitu saudara ya. Tapi ujungnya menuju maut. Ya, nanti kita mau bicarakan ini lebih jelas lagi di sesi biji-bijian saudara. Ini ada yang menarik lagi saudara ya. Kembali ini dalam konteks pertama dan kedua juga ya. Pertama tadi makanlah makanan yang Tuhan ciptakan. Yaitu sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan. Nah ini buku judulnya Brain Power. Ini saya ambil dari satu buku yang judul Brain Power. Saya beli saudara itu di toko buku terbesar di Seattle, Barnes and Noble.
saudara lagi dipajang gede-gedean judulnya Brain Power gede-gede. Wah saya beli, saya mau tahu. Wah ternyata saudara betul saudara ya, gak salah beli. Di dalamnya buku ini sedang mengkonfirmasi apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya di dalam Alkitab. Bahwa Tuhan mengapa menginginkan manusia makan biji-bijian saudara. Buah-buahan sayur-sayuran yang dari alam ini. Padahal waktu manusia pertama kali diciptakan sudah ada binatang kan saudara. Tapi Tuhan gak suruh makan. Kenapa saudara? Selain untuk kesehatan tadi tetapi juga untuk otak rupanya saudara. Tuhan mau otak ini pintar dan itu benar yang dipilih oleh Daniel saudara. Ternyata makanan itu adalah membuat nih saudara di sini tulis a turbocharged brain. Jadi punya brain yang turbo. Bukan brain yang tulalit saudara ya. Brain yang bodoh saudara, yang tell me kalau bahasa Jakarta bilang telat mikir saudara ya. Kita mau punya brain otak yang turbo. Ternyata saudara lihat, a turbocharged brain needs apa nih saudara? Lihat di sini. Diet, nutrition, and exercise. Sesuai dengan yang saya seminarkan kemarin ya saudara ya. Exercise karena ini menyerap nanti banyak oksigen. Nutrisi, makan makanan yang kayak apa nih nanti dietnya? Ternyata makanannya adalah makanan yang banyak mengandung vitamin, nutrien, zat-zat gizi saudara. Di mana itu ada? Tidak lain tidak bukan. Semua sudah mengakui saudara. Di dalam tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran lah saudara, biji-bijian lah. Di situ banyak sekali ditemukan vitamin dan mineral. Nanti di slide berikut ada saudara. Saya kasih lihat ya, itu vitamin yang tadi aja udah kelihatan tuh saudara di gandum. Di biji-bijian vitaminnya segitu banyak, lebih dari 20 vitamin B dan vitamin mineral saudara, dan lebih banyak sekali vitamin B di situ dan vitamin lain. Di situ udah kelihatan saudara. Itu yang membuat otak kita turbo saudara. Exercise dan ini minum banyak air putih juga, hydration with plenty of water. Juga membuat otak kita turbo. Nggak salah piramid yang tadi saudara saya buat saudara. Yang dibuat juga oleh para ahli gizi. Saudara bawa yang paling banyak juga di bawah itu ada sebelum biji-bijian dan sayur-sayuran buah-buahan juga air yang banyak. Kenapa saudara air yang banyak ini akan membuat toksin-toksin di dalam tubuh kita juga hilang. Saudara mau cuci satu ruangan atau cuci kamar mandi dan cuci baju deh saudara. Itu perlu air yang banyak kan saudara. Perlu sabun, perlu sikat. Saudara tahu mencuci itu perlu 3 hal ini ada di sini saudara. Ya, perlu air yang banyak, artinya kita harus minum yang banyak. Tubuh kita kan mau diservis, mau dicuci juga saudara. Bukan mobil aja yang perlu diservis saudara. Supaya awet kan. Ya mobil aja kita servis dan kasih oli yang bagus, makanan yang bagus. Supaya mobil itu awet. Nah tubuh kita sendiri juga begitu. Perlu diservis dan perlu kasih makanan yang baik. Nah ini ada di sini saudara. Ya diberikan air yang banyak. Saudara supaya dicuci bersih. Lalu sabunnya itu adalah getah buah seperti sabun. Lalu sikatnya itu ada seperti serat di dalam tumbuhan. Saudara, serat di dalam tumbuhan itu seperti sikat yang mencuci bersih. Makanya saudara, kalau itu dicuci bersih tubuh kita ke belakang jadi gampang saudara ya. Dengan demikian otak kita juga gak tulalit. Otak kita gak tulalit. Coba deh kalau kita ngantuk melulu atau kita mikir susah. Itu kemungkinan ada hubungan dengan itu tadi saudara. Ya kita kurang makan sayur dan buah. Jadi kurang makan serat saudara. Kurang makan biji-bijian. Seratnya gak ada saudara. Akibatnya toksin, sampah-sampah numpuk di dalam tubuh kita. Beredar-edar terus di dalam otak kita.